Penjaga dari lantai 8. Panasnya udara malam bercampur dengan jerit panik orang-orang. Kebakaran besar melahap Glodok Plaza, membakar habis lantai demi lantai. Api menyebar cepat, menelan semua yang ada di jalurnya. Asap hitam tebal menyesakkan udara di sekitarnya, membuat siapapun yang terjebak di dalam gedung hanya memiliki sedikit harapan untuk selamat. Di lantai 8, tepat di diskotek yang malam itu sedang ramai, seorang pria bernama Ray tengah berjuang menyelamatkan diri. Ray, seorang pria berusia 35 tahun, hidup tanpa keyakinan agama. Baginya, hidup adalah tentang mencari kesenangan semata. Malam itu, dia sedang minum bersama teman-temannya di sudut diskotek ketika jeritan panik tiba-tiba menggema. Kebakaran! Kebakaran! Seseorang berteriak dari arah pintu masuk. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi kekacauan. Orang-orang berlarian, berebut keluar dari ruangan yang mulai dipenuhi asap. Ray, yang awalnya mencoba tetap tenang, mulai panik ketika melihat api menjalar cepat dari langit-langit. "Hei, tunggu aku!" teriaknya kepada salah satu temannya yang sudah menghilang di kerumunan. Namun, takdir seolah mempermainkannya. Jalan keluar sudah dipenuhi orang-orang yang saling dorong. Ray mencoba menerobos, tapi tubuhnya terhimpit, membuatnya jatuh ke lantai. Dia batuk-batuk, asap yang semakin pekat membuatnya sulit bernapas. Ketika dia mencoba berdiri, sesuatu menimpa bahunya, sepotong balok kayu yang terbakar jatuh dari atas. Dia menjerit kesakitan, bahannya terasa panas dan perih. Dengan susah payah, dia menyeret tubuhnya menjauh dari api yang semakin mendekat. "Aku tidak mau mati di sini," teriaknya, matanya dipenuhi air mata karena asap dan ketakutan. Ray terhuyung ke sudut ruangan yang sudah mulai sepi. Di sana, dia menemukan sebuah pintu kecil dengan tulisan "Staff Only". Tanpa berpikir panjang, dia mendorong pintu itu dan masuk ke dalam. Ruangan itu ternyata sebuah gudang kecil, penuh dengan rak-rak berisi barang-barang diskotek. Namun, saat dia berpikir telah menemukan tempat yang aman, api mulai menjalar ke dalam gudang. Ray terpojok, matanya mencari sesuatu untuk menutupi dirinya dari panas yang semakin mendekat. Di tengah kepanikannya, matanya tertuju pada sesuatu yang aneh. Di atas sebuah rak besi yang sudah mulai hangus, ada sebuah buku tebal. Anehnya, buku itu tidak terbakar sedikit pun meskipun api sudah melalap rak di sekitarnya. Ray mengulurkan tangannya, mengambil buku itu dengan hati-hati. Dia tertegun saat membaca tulisan di sampulnya, "Al-Quran. Kenapa ini tidak terbakar?" gumamnya dengan suara parau. Saat dia memegang Al-Quran itu, dia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah ketenangan yang tidak bisa dia jelaskan. Seolah ada kekuatan yang melindunginya. Di tengah gemuruh api, Ray merasa bahwa buku itu seakan memintanya untuk tidak menyerah. Dengan Al-Quran di tangannya, Ray kembali berdiri. "Aku harus keluar dari sini," gumamnya. Namun, saat dia membuka pintu gudang, koridor di luar sudah penuh dengan api. Tidak ada jalan keluar. Ray terdiam, berpikir bahwa hidupnya akan berakhir di tempat ini. Tiba-tiba, dia mendengar suara, sebuah bisikan lembut namun jelas, "Ikuti cahaya." Ray tertegun. Dia menoleh ke belakang dan melihat cahaya redup dari ventilasi kecil di sudut gudang. Tanpa ragu, dia merangkak menuju ventilasi itu. Dengan susah payah, dia mendorong ventilasi tersebut hingga terbuka. Di baliknya, dia menemukan tangga darurat yang seolah tersembunyi. "Apa ini?" bisiknya, bingung. Tangga itu tampak berbeda, seolah tidak pernah ada sebelumnya. Namun, Ray tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Dia memegang Al-Quran erat-erat dan mulai menuruni tangga.
Setiap langkah terasa berat, bahunya yang cedera membuatnya hampir kehilangan keseimbangan beberapa kali. Ketika dia akhirnya mencapai lantai bawah, dia menemukan pintu keluar yang mengarah ke halaman belakang gedung. Dengan napas tersengal dan tubuh penuh luka, dia merangkak keluar, menyaksikan tim penyelamat dan pemadam kebakaran yang sibuk di sekitar gedung. "Hei, ada yang selamat di sini?" teriak seorang petugas pemadam kebakaran melihat Ray tergeletak di tanah. Beberapa jam kemudian, Ray duduk di ambulans, tubuhnya dibalut perban. Al-Quran yang dia temukan masih ada di tangannya, tidak sedikit pun rusak meskipun dia telah melalui api dan asap. Seorang petugas polisi menghampirinya. "Pak, Anda dari lantai 8, itu zona paling parah. Tidak ada yang selamat dari sana kecuali Anda," kata polisi itu dengan nada tidak percaya. Ray mengangguk pelan, matanya menatap Al-Quran di tangannya. "Saya juga tidak tahu bagaimana saya bisa selamat," gumamnya. Selama beberapa hari berikutnya, Ray tidak bisa berhenti memikirkan kejadian malam itu. Dia mulai membaca Al-Quran yang dia temukan, meskipun awalnya dia hanya ingin mencari jawaban tentang kenapa buku itu tidak terbakar. Namun, semakin dia membaca, semakin dia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang ingin ditunjukkan kepadanya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ray akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dia mendatangi seorang imam di masjid terdekat dan mengatakan bahwa dia ingin masuk Islam. 3 bulan kemudian, Ray terlihat sedang berjalan di sekitar Glodok Plaza yang kini sudah menjadi puing-puing. Di tangannya, dia masih memegang Al-Quran yang sama, buku yang telah mengubah hidupnya. "Aku tidak tahu kenapa aku yang diselamatkan malam itu," gumamnya, menatap langit. "Tapi aku yakin itu adalah kuasa Allah." Ray tersenyum tipis, merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Dia tahu ada banyak hal yang harus dia pelajari dan banyak hal yang harus dia perbaiki. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak lagi merasa sendirian. Kuasa Allah telah menunjukkan jalannya, bahkan di tengah kobaran api yang hampir merenggut nyawanya.